Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Agustina dengan NIM 104240008 dari kelas C24 D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi tentang buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar adalah tempat mengelompokkan dan mencatat semua transaksi keuangan perusahaan berdasarkan jenis akun. Setelah transaksi dicatat di jurnal umum, data tersebut diposting ke buku besar agar mudah diketahui perubahan dan saldo dari setiap akun. Bisa dikatakan buku besar adalah inti dari sistem akuntansi, karena disinilah semua data keuangan dikumpulkan sebelum akhirnya disusun menjadi laporan keuangan. Fungsi buku besar yang pertama, mengelompokkan transaksi keuangan berdasarkan akun. Kedua, mengetahui saldo akhir dari setiap akun di akhir periode. Ketiga, menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Keempat, mengecek keakuratan pencatatan jurnal. Kelima, mengontrol posisi keuangan seperti kas, piutang, dan utang. Keenam, membantu manajemen dalam mengambil keputusan karena bisa melihat kondisi keuangan secara jelas. Manfaat buku besar dalam perusahaan: mengetahui posisi keuangan perusahaan setiap waktu, mencegah kesalahan pencatatan karena transaksi dikelompokkan sesuai akun, mempermudah proses audit atau pemeriksaan keuangan, menjadi alat bukti jika terjadi perbedaan data antara bagian administrasi dan keuangan, menunjukkan keseimbangan antara debit dan kredit. Dapat beberapa bentuk buku besar. Yang pertama, bentuk T akun, bentuk sederhana yang menyerupai huruf T, kiri debit dan kanan kredit. Kedua, bentuk kontrol atau dua kolom, menampilkan kolom debit dan kredit secara sejajar di sisi kanan dan kiri halaman. Ketiga, bentuk stafel berjalan atau vertikal, umumnya digunakan dalam sistem komputerisasi. Kolom yang digunakan itu ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Proses posting ke buku besar. Langkah-langkah memindahkan data dari jurnal ke buku besar. Yang pertama, lihat akun yang terpengaruh di jurnal. Kedua, tentukan posisi debit atau kredit. Ketiga, catat ke akun yang sesuai di buku besar. Keempat, tuliskan referensi jurnal untuk memudahkan pelacakan. Kelima, hitung saldo akhir akun di akhir periode. Buku besar pembantu adalah buku rincian dari akun tertentu di buku besar umum. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi yang lebih spesifik, seperti siapa yang berhutang atau kepada siapa perusahaan berhutang. Jenis buku besar pembantu. Yang pertama, buku besar pembantu piutang, yang berisi rincian piutang dari masing-masing pelanggan. Isinya itu ada total dari semua pelanggan harus sama dengan saldo akun piutang usaha di buku besar umum. Kedua, ada buku besar pembantu utang, berisi rincian utang perusahaan kepada setiap pemasok, kayak total dari semua pemasok sama dengan saldo akun utang usaha di buku besar umum. Ketiga, buku besar pembantu persediaan, berisi rincian barang-barang yang dimiliki perusahaan seperti jumlah, harga, dan nilai total persediaan. Hubungan antara jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu. Yang pertama, transaksi keuangan dicatat di jurnal. Kedua, dari jurnal data diposting ke buku besar umum. Ketiga, jika akun memerlukan rincian lebih detail, data juga dicatat di buku besar pembantu. Keempat, hasil dari buku besar digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi alurnya jurnal, buku besar pembantu, laporan keuangan. Kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, salah menempatkan posisi debit dan kredit. Kedua, tidak menulis referensi jurnal sehingga sulit ditelusuri. Ketiga, tidak memeriksa keseimbangan antara buku besar umum dan buku besar pembantu. Keempat, menyalin angka dari jurnal dengan tidak teliti. Kelima, tidak memperbaharui saldo setelah ada transaksi baru. Kesimpulannya, buku besar berfungsi untuk mengelompokkan dan merangkum semua transaksi keuangan. Buku besar pembantu memberikan rincian tambahan agar data lebih jelas dan akurat. Keduanya saling terhubung dan menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan yang benar. Tanpa buku besar, perusahaan akan kesulitan mengetahui posisi keuangannya secara tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.